kabar kalian semua di rumah? Semoga selalu sehat setiap harinya dan today juga dalam keadaan yang sehat. Nah, kalau kita lihat tadi VT yang begitu seru ya, yang begitu heboh, tapi mengingat dunia sepak bola sekarang ini lagi pada surut dan juga sepi, itu benar-benar bikin kita prihatin. Nah, kira-kira bakal nggak sih suasana seperti itu, kehebohan dan keceriaan mereka yang nonton sepak bola ini bisa terulang lagi dan kondisi kembali normal? Nah, jawabannya ntar bakalan kita bahas. Karena today gue nggak sendirian, tapi gue sudah ditemani dengan Ayah Riko. Hey Ayah, apa kabar? Sehat, Rafia. Sehat ya? Iya. Ini terlihat dari yang semakin sehat, udah kelihatan sih Ayah. Yang pasti ini dengan kembalinya sepak bola bisa diguyur kembali. Dan izinnya sudah keluar. Betul. Tinggal take off-nya, tinggal pelaksanaan ini tanggal 10 besok. Kebahagiaan bagi kita ya. Kebagian ya? Ya, bahagia banget nih supporter bisa nonton setelah setahun kita masa pandemi hilang begitu saja sepak bola. Tapi kemarin sempat dihibur dengan Piala Menpora. Persija meraih champion, menjadi juara, membuktikan bahwa sepak bola mulai tumbuh, bangkit dan berkembang kembali. Euforia aja kan, anak udah mulai lagi nih. Sayang satu ini, yang kita bahas lah. Mengenai kehadiran penonton di stadion belum di. Nggak ada yang nonton ya Ayah. Iya, soalnya makanya kan emang sangat belum disayangkan. boleh. Tapi kiblat kita di Eropa dan di negara-negara lain sudah mulai ada kan. Walaupun hanya dengan 10%, 20% dimulai dari itu nggak jadi masalah. Tapi ada yang virtual nih Ayah, di beberapa negara juga mereka kan nontonnya kan ada yang virtual, ada yang lewat streaming juga gitu, jadi bisa nobar tapi mungkin jumlahnya juga dibatasin gitu kalau nonton. Kiblatnya besok Piala Eropa. Nah, kalau Piala Eropa sudah ada penonton misalkan 20%, semua akan merambat sampai ke Asia, bahkan sampai ke Indonesia. Mudah-mudahan juga kepolisian nanti lebih bijak memutuskan, memberikan izin untuk kehadiran penonton, walaupun hanya 20%, 30%. Harapan kita 50%, bahkan 100%. Mau supporter seperti itu. Gitu, ini juga kemarin beberapa teman-teman tuh ada yang sempat DM dan juga komen, Kak sesekali dong bahas masalah olahraga. Kebetulan ini kan Juro juga baru mau mulai kan. Jadi kita nanti mungkin sedikit banyak bahasin itu juga gitu. Ini teman-teman dari Jack sendiri ada yang udah bersuara nggak? Ayo diaktifkan lagi atau seperti apa? Karena yang pasti sekarang gairah untuk sepak bola ini mulai tumbuh ya dengan kemarin di bulan suci juaranya Persija di Piala Menpora. Apalagi ini tanggal 10 kita kebetulan besok pembukaannya kick off-nya itu Persija lawan Bali United. Persija lawan Bali United. Ayo, ya. Rencana kita belum tahu nih, digelar di Senayan ataupun di Bali. Harapan kita di GBK lah. Walaupun dengan 20%. Berarti kalau 20% penonton di GBK itu kapasitasnya 79 sekitar 15.000. Boleh nggak ya penonton? Polisi boleh dong ya. Mana Pak Polisi? Ya, Bapak Polisi, Bapak Kapolda, Bapak Kepolisian Metro Jaya maupun Kapolri izinkan teman-teman supporter bisa nonton kembali. Mohon Pak. Dengan protap, dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya kita pakai masker. Ini aja kita bawa masker kok ya, selalu ya. Pakai masker, pakai apapun kita bawa swab test dan segalanya kita serahkan. Izinkan kami untuk kembali menghirup udara di tribun. Oke Ayah, tadi kan kita udah lihat tuh ya VT betapa mereka ceria ketika mereka menonton, betapa pertandingan itu diisi dengan hingar-bingarnya para supporter dan seru, rame, euforia dapat gitu. Ada nggak sih cerita selama ini, selama pandemi gitu dari teman-teman The Jack sendiri atau teman-teman supporter lain mungkin yang sempat mengeluhkan seperti apa sih? Yang pasti yang punya outlet ya di Jakmania itu ada 100 lebih outlet Jakmania ya. Bahkan yang resmi itu ada sampai 67 outlet ya. Outlet itu penjualan merchandise Jakmania, Persija. Mereka bahkan tutup buku. Tidak ada yang beli, orang nggak ada penonton. Lakunya mereka dengan euforia kalau pertandingan ada. Tapi pertandingan tidak ada, pertandingan setahun lebih tidak ada. Mereka untuk membayar kontrakan, untuk produksi. Bahkan baju yang ada aja harus dijual dengan harga yang begitu murah. 50% di bawah harga normal. Itu sangat merugikan. Buat teman-teman supporter yang lainnya, yang coba menumbuhkan ekonomi dari sepak bola hilang begitu aja. Kehadiran kita penonton di dalam satu pertandingan itu merupakan ekonomi kreatif yang dibuat sama baik PSSI maupun penyelenggara liga ya, karena bisa menghidupkan banyak orang di situ yang dagang bakmi, yang dagang ayam, dagang bubur, dagang apa itu bisa hidup semuanya. Bukan hanya pakaian, tapi makanan-makanan yang dibutuhkan supporter saat penonton itu mati semuanya. Bahkan mereka dibilang
saat ini ya begitu aja, tidak ada pertandingan di GBK, nggak ada apa-apa. Mereka udah hilang pulang pada pulang kampung lah segalanya. Kalau ada pertandingan di GBK maupun di stadion-stadion lainnya, itu mereka berharap banyak bisa berharap dari apa penonton datang maupun supporter datang. Itulah harapan mereka semuanya. Tapi saat ini setahun lebih GBK nggak ada. Mau kata apa ya? Soal mereka nggak boleh nonton secara langsung gimana tuh? Iya, itu yang sangat sedih ya. Kayak kemarin udah dites di Piala Menpora, ya tidak ada penonton ya. Itu alhamdulillah kita bisa tertib, walaupun endingnya kemarin ya mohon maaf lah. Korea juara ada aja anak keluar, tapi itu kita maaf kepada pihak polisian, pihak keamanan. Mudah-mudahan itu terulang kembali ya, seperti itu ya. Tapi memang supporter sedih banget, 1 tahun lebih tidak ada kegiatan apa tidak apa ya bilang. Mereka berharap adanya hiburan rakyat, hiburan kita semua, ini hilang begitu aja. Mudah-mudahan nih pandemi segera berlalu dari bumi kita, dari Indonesia, dari Jakarta dan semuanya. Amin. Dan kita kembali normal seperti biasanya. Nonton bola seperti biasa, dengan euforia yang seperti biasa. Kalau sepak bola itu silaturahmi yang sangat sangat besar di dalam stadion. GBK kapasitas 79.000, yang nonton tuh bisa 100.000. Yang lebihnya kemana di luar pertandingan, tapi kan ya ada ekonomi masyarakat nih, ekonomi kreatif yang ditimbulkan dari sepak bola ini ada. Ya bukan hanya Jakmania, bukan hanya penggemar Persija, tapi orang-orang bisa menikmati dan bisa menghasilkan apa yang dihasilkan dari satu pertandingan. Betul banget. Aku Iya. juga ikut sedih nih Ayah. Soalnya Iya. karena pandemi juga nih syuting jadi turun, program olahraga yang biasa saya Iya. panggil buat jadi host gitu kan. Ini cuan-cuannya udah mulai rontok ini Ayah. Itu dia. Kasihan ya, Mbak. Bukan hanya pedagang. Ya kita berharap aja semoga kondisi dan keadaan ini Iya. cepet pulih. Nah, kalau ngomongin soal artis nih kebanyakan kan sekarang nih udah pada ngebeli-beli klub, ya iya. kan? Khususnya di Liga 2. Betul, ada Rans, Baim Wong baru-baru ini juga beli. Iya. Ini kalau Ada. menurut Ayah sendiri gimana nih? Iya, Udah mulai dirambah oleh para artis? Ya mudah-mudahan bukan apa ya dibilang, kalau bahasanya bukan racun atau madu. Karena Persija kita pengalaman masa lalu lah. Sebelum masa profesional, Persija pernah disusui oleh Pemda DKI dengan dana yang miliaran. Tapi ketika ada peraturan yang tidak membolehkan bahwa pakai dana APBD, hilang begitu aja. Bahkan sempat mengalami kebangkrutan. Tapi dengan lambat lautnya bisa bangkit kembali dengan hadirnya berapa inspektor yang masuk, beberapa pengusaha yang bisa masuk, bangkit kembali. Mudah-mudahan para artis ini konsisten. Karena mereka belum tahu nih dunia pahitnya sepak bola Indonesia. Sepak bola itu kejam. Sepak bola Indonesia itu sangat kejam, tapi emang kita harus nikmati. Dimanapun cobain nanti rasakan bagaimana pahitnya sepak bola Indonesia. Belum lagi konflik internal di antara pemain, konflik internal di antara manajemen dan segalanya. Mudah-mudahan mereka mentalnya kuat semua nih. Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Baim Wong, siapa lagi tuh? Juragan 99 dan semuanya mentalnya pada kuat. Emang kira-kira apa sih Ayah yang mesti mereka supaya nggak kaget gitu? Ini loh sepak bola tuh kayak gini loh. Lu kan para artis gitu ya, Iya. belum pernah nyemplung, belum pernah ngerasain. Apa sih satu aja mungkin yang kira-kira bikin surprise? Nah kan gitu. Iya. Ya mudah-mudahan mereka bukan hanya mengharapkan konten mereka laku ya, tapi benar-benar bisa memajukan sepak bola Indonesia. Karena Bukan cuma gimmick gitu bukan ya. hanya gimmick, karena apalagi bukan hanya di Indonesia, di luar pun demikian. Karena sekali lagi kalau sepak bola dimanapun sepak bola pasti konflik internal, konflik ini pasti ada nanti. Mereka belum pernah mengalami. Tahunya kan indah-indah aja. Tapi kayaknya itu para artis juga pada suka sepak bola kok, karena beberapa mereka kan ada yang komunitas. Iya, Komunitas rata-rata terus main bola bareng gitu kan. Fans game itu ya diawali. Betul. Diawali sama Raffi Ahmad ya, melalui fan footballnya bersama salah satu bintang sepak bola Indonesia, Hamka Hamzah tuh banyak masuk di dunia artis, menarik mereka para harahan untuk cinta dengan sepak bola. Ini bagi saya pribadi ya, nggak jadi masalah selama mereka mau memajukan sepak bola Indonesia. Saya dukung, saya support. Yang penting kalian konsisten terhadap sepak bola Indonesia dan kemajuan sepak bola Indonesia. Biar sepak bola Indonesia bisa maju bicara bukan hanya di kancah Asia Tenggara, di Asia bahkan di dunia. Kita harus bisa seperti itu. Lalu siapa? Ya artis-artis ini harus bisa saling mendukung satu sama lain. Iya, nah ini ngomong-ngomong masalah kesetaraan nih Ayah.
kayaknya juga bakalan maju karena kenapa kemarin lagi ngelirik soal bursa transfer tuh mau ngedatengin Luis Mia atau Dunga gitu. Iya. Kalau Ayah sendiri gimana ya pendapatnya? Terus pilih siapa kalau disuruh pilih ya? Mau pilih Dunga atau Luis Mia nih? Kalau pengalaman ya udah di Indonesia ya Luis Milla. Luis Tapi Milla, kan Persija ya. udah punya pelatih baru sekarang. Iya kan? Persija udah punya pelatih baru si Anzelo. Dia punya pelatih baru, Persija udah memilih mantan asistennya Conte. Chelsea yang kemarin asistennya Conte. Mudah-mudahan ini tidak seperti pelatih Eropa lainnya. Pelatih Eropa di Indonesia kurang sukses. Rata-rata kurang sukses. Kenapa? Pelatih Indonesia lebih fokus dengan pembinaan. Pelatih Eropa itu rata-rata dengan pembinaan usia muda dan segalanya itu Eropa kelasnya lah. Raja itu bisa menghasilkan pemain-pemain muda. Rata-rata yang sukses di Indonesia pelatih-pelatih dari Afrika, bahkan dari Brasil dan segalanya itu lebih sukses dibandingkan pelatih-pelatih Eropa yang ada di Indonesia. Lagi pelatih baru Indonesia kita harapkan bisa adaptasi secepatnya menjelang kick-off-nya. Tinggal berapa hari lagi nih? 10 kick-off. Sekarang tanggal 10, 20 hari. 20 hari ya. Persiapan 20 hari apakah mampu? Kita coba aja. Mudah-mudahan. Semoga. Nah, ini balik lagi Ayah. Kalau tadi kan ada Raffi Ahmad, ada Baim Wong. Tadi aku sempat kepikiran nih, kayaknya ada Persija yang lagi rame-ramenya juga. Hampir jadi artis ya. Ini soal Alfat kemarin. Yang malahan ketiban kasus. Iya kan? Ya udah lah, mudah-mudahan dia nih kasus yang Ya untuk terakhirnya. kasusnya udah ditutup dan Udah memang tutup udah ya, bahkan selesai. mereka dapat peringatan keras dari pelatih tidak boleh hadir selama 2 bulan. Baik di Tapi match kan maupun sebenarnya cukup pertandingan. disayang nggak tuh Ayah? Iya, Karena memang. jadi Persija satu kekurangan personil ya kan, Alfatnya nggak ada, nggak bisa tampil, dan yang kedua nama Persija jadi ke bawah-bawah juga. Ini bukan gitu. hanya Persija sebenarnya. Ini pelajaran juga buat para pemain dengan hingar-bingarnya gaji besar mereka. Tolonglah itu mereka harus dijaga. Bukan hanya di dalam stadion, tapi di luar stadion pun harus dijaga. Ya. Caranya bagaimana? Mereka pun mau bandel jangan terang-terangan lah. Ya kan mau bandel terang-terangan kayak gini. Dia kan mau bandel terang-terangan lah. Mana mau bandel ngumpet aja silakan, itu hak ya, hak mereka. Tapi mau bandel terang-terangan aja, diem-diem aja di mana lah. Jangan sampai ketahuan. Yang bandel Jangan- juga bukan cuma pemain sepak bola atau siapa. Kok semua kalau mau bandel juga sebenarnya bisa aja bandel gitu. Mumpung duit ada. Jadi mumpung duit ada, kontrak besar ya, seperti ini lah. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Yang terakhir buat Alfat, buat pemain lain, jangan yang terakhir Alfat, kasus Alfat ini terakhir ya. Mudah-mudahan ya pemain-pemain kita nih usia muda, karena Indonesia dikenal dengan kalau pemain usia 16, 14, nah gue pernah ke Malaysia nih, Malaysia sama Singapura kemarin. Ketemu dengan supporter yang ada di sana. Kenapa kalau Malaysia? Kenapa pemain Indonesia di usia 14, 16 itu luar biasa? Kita tidak pernah bisa menang dengan mereka. Seniornya habis, hancur, tidak pernah menang sama Malaysia sekarang. Ada apa? Mereka nanya kayak gitu Iya, tuh? tanya mereka apanya. Usia 14 kita sampai 16 kita juara, AFC juara, apa dan semuanya luar biasa. Kualitas mereka luar biasa. Ya. Tapi ketika mereka melangkah ke senior, udah kenal apa? Udah kenal cuan. Mereka bisa apa aja. Betul. Drop prestasinya. Jiwa mudanya udah bergejolak nih Ayah. Ya mereka prestasinya turun, apanya turun, lebih apa, nyewa apartemen, bisa jajan sini, jajan sana, selesai. Duit mereka habis begitu aja. Kedap-kedip di sana, kedap-kedip di sini gitu ya. Mereka kan investasi, mereka punya duit, beli tanah, beli sawah, buka usaha, buka apa buat masa depan mereka. Ya, harapannya gitu, jangan sampai terjadi lah. Sekali lagi, kasus apa adalah kasus terakhir mudah-mudahan untuk Semoga. para pemain-pemain Indonesia. Betul. Karena sebentar lagi udah mau liga. Iya. Persiapannya gimana ini ngomong-ngomong? Iya. Bentar lagi udah mau liga. Nah, tadi juga sempat telepon sama salah satu kapten Persija sebelumnya sekarang Yasman Sofian. Saya tanya langsung berapa persen persiapan sekarang. Fisik kita masih 60 sampai 70%. Angka di 80 ke atas baru bisa mulai. Oh bisa begitu karena libur panjang. Setelah Menpora kita libur sampai sebulan, fisik itu turun lagi. Maka Persija kali ini lebih fokus dengan latihan fisik. Fisik sampai jauh mana? Sekarang bisa tahap mereka masih 60% sampai 7%, 60% 7%. Mudah-mudahan tanggal 20 besok sudah sampai 80 ke atas. Kalau 80 ke atas 90 baru bisa main. Di bawah 80% pelatih pasti tidak mengizinkan. Apalagi pelatih baru belum datang belum melihat kualitasnya. Pasti ada pelatih fisik itu. Ada tes dulu mungkin Ada tes nanti dulu ya. semuanya. Karena standar dari seorang pelatih ketika pemain harus turun, fisik mereka harus di atas 90%. Kalau dia di bawah 80%, mereka
Tapi kira-kira menjelang detik-detik nanti ini dong ya, optimis dong ya? Optimis lah buat kita Optimis sih. ya. Kalau kita selalu optimis terhadap tim Persija ya, apalagi kesempatan Persija. Kemarin dengan talenta ada bisa, bahkan baru kalah kita cuma sekali ya, sekali tapi bisa di akhirnya bisa mengakhiri dengan cerita yang manis, dengan kado yang manis untuk menutup Piala Menpora di hadiah yang manis, hadiah lebaran bagi kita Persija meraih champion Piala Menpora. Jadi 4 gelar di tahun ini Persija dari 2018 sampai 2021 Persija meraih 4 gelar. Betul. Ini emang harus dipertahankan. Jadi Ya, biar pasti balance. dia. Ada kasus boleh, tapi prestasi tetap Iya. ya Ayah. Nah, kalau Ayah sendiri sekarang sibuk apa? Kan sekarang udah nggak tapi masih jadi dedengkotnya Jackmania sih Iya, memang. Cuman sibuknya apa nih di luaran itu? Yang pasti di Jackmania tidak akan pernah serupa ya, makanya sekarang kita diangkat jadi otomatis setelah menjadi pensiun menjadi ketua umum, saya lebih fokus dengan sepak bola wanita. Wih, di sepak Namanya bola Putri wanita. Jakarta. Ya, Ayah jadi tambah muda ntar. Jadi makin muda. Iya, Sekarang yang apalagi- dibina sepak bola wanita. Iya, ini anak didik kita rata-rata usianya dari 9 sampai 16 itu mayoritas 16 sampai 17. Ada yang senior sih, yang dia ada 5 orang yang dipanggil timnas ikut seleksi, besok ada lagi kemungkinan ada 3 orang lagi yang usia 14-15. Yang paling cakep siapa ya? Pertanyaan. Kalau dibilang pacar rata-rata manis-manis anak-anaknya. Oh, manis-manis. Kalau Tapi- cakep gak jadi pesepak bola Iya. ya, jadi tukang salon ya. Itu uniknya sepak bola wanita. Wanita lebih gampang diatur lah. Anak-anak wanita karena apa ya? Hingar-bingarnya, euforianya sepak bola wanita kan akhir-akhir ini ya. Setelah akhirnya seorang Zahra Musdalifah dan segalanya sampai saat ini tumbuh dan berkembangnya. Ada lagi pemain-pemain yang wah dan bahkan menjadi serap sekarang ya. Tapi nggak pada manja tuh, maksudnya ngebimbing anak-anak wanita kan maksudnya lebih manja, sering sakit ini atau cerita gimana unik. fisiknya. Ini cerita unik kemarin. Ada game ya, pertandingan. Ya. Anaknya 14 tahun, 14 tahun cedera, ngangkat begini, cedera, mau ngangkat gimana caranya, nggak ada tandu, udah kita gemblok sini. Yang satu yang lain ikut-ikut blok aja jangan ikut. Satu cedera kita gemblok buat sampai ke pinggir jalanan. Gemblok yang lain ikut gemblok juga, makanya pada manja. Ternyata anak wanita lebih manja, apalagi mereka di usia 13, 14, ada yang 9 tahun ya, 9 tahun punya bakat-bakat yang luar biasa. Kebetulan kita wadahi, mereka merasa apa ya, merasa tersendiri apa yang mereka lihat selama ini. Mereka lihat di TV, apalagi mereka lihat sekarang jabatnya sosial media yang begitu cepat ya, sepak bola wanita bukan hanya di Indonesia, bahkan Liga Eropa di sana udah mulai tumbuh dan berkembangnya. Mereka sering nonton, termotivasi, mereka bisa main. Bagaimana cari klub yang cocok, cari klub yang bisa menampung mereka, ya kita punya inisiatif, kita buka lah. Alhamdulillah di Putri Jakarta, nama klubnya Putri Jakarta, masih Jakarta. community. Oke. Karena kita terima dari klub siapapun mau latihan kita silakan aja. Kalau aku kira-kira nih, bisa masuk nggak nih Oh, ke bisa klub Putri? dong. Bisa masuk ya? Bisa. Usia nggak masalah? Nggak jadi masalah. Ke sepak bola Weh. Indonesia sekarang sepak bola putri ya, belum bicara masalah umur, berapapun bisa. Bahkan di timnas pun ada yang usia 32, 34. Oh ya? Oh iya. Ini syaratnya apa sih, Ayah, kalau mau masuk jadi klub sepak bola wanita tuh sebetulnya? Berani apa yang aja. mesti disiapin? Berani aja. Berani aja datang, main ke sana, coba tendang bola, kalau bakat pasti akan main lah. Kalau ketendang nangis ya udah Iya. pulang aja, kalau usah jadi pesepak bola wanita ya. Terlalu manja gitu. Ini karena besok kapan-kapan harus nonton nih. Iya. Iya, biar Mau iya, banget, oh iya. mau banget. Nanti kita putar di Victor Red di pinggir lapangan. Power langsung naik. Subscribernya lah, langsung naik ya. Yakin 10.000 aja mah kecil. Wih deh, mantap Ayah. Gue Iya. cinta deh sama Ayah kalau kayak gini nih. Kebetulan Putri Jakarta mewadahi dan menampung, bukan menampung, memfasilitasi mereka untuk latihan tanpa dipungut biaya spesial Tanpa pun. dipungut Iya. biaya. Ya bahkan jersey mereka pakai pun kita siapkan semuanya. Karena Luar biasa tujuan sekali. kita adalah pembinaan. Kata pembinaan tidak ada yang bernamanya uang dan Uang. semuanya. Kita cari ya semampu kita. Kalaupun kurang nanti kita cari aja cara bagaimana. Di mana ada kemauan pasti ada jalan kan. Betul, Iya. betul. Tapi ini kayaknya Ayah tuh kalau dilihat ya, sosok Ayah tuh emang yang ngemong gitu ke anak-anannya, ke Iya. semua yang dibina kayaknya tuh dewasa dan ngerti banget gitu apa Iya. mau mereka. Makanya di Jackmania dipanggilnya ayah. Makanya mohon maaf ya. Kok lu Jackmania? Iya. Karena ayah itu enggak, lu bukan Jackmania. Atau orang gitu.
Nah ya nih kita kan kalau ngomongin liga tuh berarti lagi heboh-hebohnya, apalagi Jackmania ini lagi semangat-semangatnya ya kan untuk bisa menyambut liga. Tapi ngomong-ngomong soal rivalitas, ini yang udah kayak Tom and Jerry gitu sama Boboto. Ini kira-kira gimana sih El Ayah? Casio Indonesia. Iya, bakal akur nggak nih? Atau justru semoga aja sih gara-gara pandemi ini maksudnya semakin tenang gitu, semakin berdamai, atau malahan semakin menukik gitu. Kok menurut Ayah sendiri gimana nih ntar? Bagi kita ya di level atas sampai pengurusan baik ketua umum pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir ini kata perdamaian dan kampanye perdamaian harus tetap kita gulirkan sampai kapanpun. Karena apa? Jangan sampai kita mewariskan citra buruk terhadap anak cucu kita ke bawahnya. Cukuplah di level sekarang kalau bisa dengan pelajaran yang diberikan oleh pandemi bisa mengevaluasi diri tentang kejadian lalu. Kejadian Haringga yang kemarin merupakan kejadian terakhir kasus yang kita alami bersama-sama. Kedepannya tidak ada lagi korban antara Jackmania maupun Bobotoh mau Viking sana. Tidak ada lagi korban. Ayolah kita sama-sama renungkan kepala, tundukkan kepala bahwa sepak bola itu hanya 2 kali 45, selebihnya kalau bisa kita berjabat tangan. Harapan kita semua begitu sebagai pengurus Jackmania. Hentikan permusuhan di antara kita, hentikan caci maki di antara kita, hentikan kesyamahan di antara kita, perang mensos kita hentikan sama-sama. Amin. Untuk sementara waktu memang baik apa kata pihak kepolisian untuk tidak saling mengunjungi dulu sampai kita sadar bahwa Jackmania nggak usah datang ke Bandung nggak usah datang ke sini, dan jangan pernah nekat untuk datang lagi ketika ada larangan dari pihak kepolisian. Harapan kita gitu, mudah-mudahan dengan pelajaran nilai pandemi kita menjadi mawas diri, bisa mengawas diri kita sendiri ke depannya, bahwa sekali lagi sepak bola ini hanya sebuah pertandingan, sepak bola hanya sebuah perayaan sesaat dan segalanya. Tapi tujuan kita sebagai manusia, kodrat kita sebagai manusia, dimanapun kita masih satu bangsa, Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Bulan depan kita ada liga satu turnamen oleh salah satu media. Itu ada turnamen sepak bola putri dari tanggal 3 sampai tanggal 25. Sebelumnya harus TC dulu. Nanti di tanggal 20 kita TC-in mereka sampai menjelang liga, baru mereka bawa ke Pamulang TC selama menjelang kompetisi Liga Putri. Karena federasi tidak bisa menyelenggarakan, ada salah satu media yang mengadain, kita support aja mereka. Sepak bola putri. Nanti ada sepak bola putri, boleh sebutin nggak sih namanya? Boleh dong. Piala Top Skor. Oke. Namanya Piala Top Skor, ada Liga Top Skor, ada Piala Pertiwi. Ini 3 event di tahun ini. Ini harus kita ikuti semua. Kebetulan anak-anak kita sih kalau buat pembinaan nggak mikir harus menang atau kalah. Yang pikir bisa berpartisipasi, bisa punya pengalaman, punya euforia tentang pertandingan, kita ikutin aja. Dan semoga nanti bisa karirnya semakin panjang, semakin bagus, semakin berkembang untuk sepak bola wanitanya. Karena emansipasi sekarang ya, mudah-mudahan wanita Indonesia bisa bicara bukan hanya di kancah Asia, tapi akan di dunia. Karena kan kalau di Asia Tenggara, Thailand sudah membuktikan. Kenapa Indonesia enggak? Tuh kata Ayah. Oke, Ayah terima kasih banget nih Ayah sudah mampir ke podcast aku. Terima kasih walaupun sibuk luar biasa, tapi masih sempat datang ke sini. Ditunggu di lapangan. Siap. Nanti ada 2 ya, PR-nya nonton Persija sama datangin sepak bola putri Jakarta. Pasti. Ini gue ada utang nih dua-dua sama Ayah ya. Ya udah, ini kan saksinya Jackmania nih ya, udah pada dengar dan udah pada nonton. Thank you Ayah sudah dateng. Ayah, nih aku mau tanya cepat. Silakan dulu. Ya kan. Nah, Ayah cukup jawab aja pilihannya. Oke. Yang pertama, Sofyan Hadi atau Teko? Teko. Emmanuel De Porras atau Marco Simic? Simic. Wih, tugas banget tuh Ayah kalau jawab. Oke. Andri Tani atau Hendro Kartiko? Andri Tani. Ismet Sofyan atau Bambang Pamungkas? Ismet Sofyan. Oke. Gugun Gondrong atau Bung Ferry? Dua-duanya. Nggak bisa, ini jawabannya salah satu. Gugun Gondrong atau Bung Ferry? Bung Ferry. Bung Ferry, oke. Lebak Bulus apa GBK? Lebak Bulus. Nggak GBK? Lebak Bulus euforianya oke. GBK lebih gede? Iya lebih gede, tapi euforia Lebak Bulus. Oke. Tim kan nggak pernah menang. Yuli Sumpil atau Heru Joko? Sumpil. Heru Sumpil ya. Ferry Paulus atau Gede Widiade? Ferry Paulus. Degradasi atau bangkrut?
degradasi lah, bangkrut habis. Bukan pilihan yang tepat ya. Oke, lapangan hijau atau kolam renang? Lapangan hijau. Iya, kirain bakal terkecoh. Kalau kolam renang jadi perenang dong ya. The Jackmania atau karir? The Jackmania. Yakin kamu Iya. karir? Kira cinta banget loh nih ayah loh. Iya. The Jackmania. Karir? Ya, karena The Jackmania kita akan tumbuh karir di situ. Mantap. Dipecat dari kantor atau perusahaan apa biarin aja. Yang penting The Jackmania. Iya, udah pernah. Udah pernah curhat pengalaman pribadi ayah, gila loh. Ayah nih memang bener-bener ya loyalitasnya luar biasa. Istri ngambek apa nonton Euro? Istri ngambek atau nobar Euro? Nomor Euro. Biarin aja istrinya ngambek. Kasihan loh ayah. Bawa dia ke sepak bola. Biar dia tahu. Oke. Jadi nggak apa-apa ya, Iya. ngambek biarin ya. Tapi ntar nggak dibukain pintu lagi. Bobo sendiri loh Cari nanti ayah. lain. Ya ampun. Oke, kalah taruhan apa kalah tim favorit? Kalah tim favorit. Kalah tim favorit. Kalah taruhan? Cuan ayah. Bisa dicari tim favorit lebih. Widih, Males. abis pertanyaannya, yeay, thank you. Kejawab semua ya. Kejawab semua, dan cepat emang bener-bener tanya cepat, dijawab cepat juga. Iya. Nah, sob, ini tadi adalah perbincangan gue bareng Ayah. Kira-kira nanti nextnya buat kalian Jackmania ya, atau di luar Jackmania juga, kira-kira pengen aku undang siapa lagi di podcast aku kali ini, langsung komen yang banyak, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya aku tetap bisa semangat bikin video buat kalian. See you in the next episode, bye-bye. Bye-bye. Oh gini ya, harus gini ya, bye-bye.